Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tami Ayu Khotimah Sofari dengan NPM 212151060 dari KRSE Mata Kuliah Apliko Matematika. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin cara menyelesaikan soal ataupun permasalahan matematika dengan bantuan software Maple 18. Nah, tapi teman-teman sebelum kita beralih ke Maple, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu soal yang akan kita kerjakan dengan bantuan software Maple. Di sini ada 4 tipe soal. Yang pertama ada soal diferensial, kemudian integral, kemudian polinomial, dan juga ada soal matriks. Nah, pertama kita akan mengerjakan soal diferensial terlebih dahulu, di mana ini di file Word udah dilampirkan bagaimana cara mengerjakannya secara manual. Nah, sekarang kita coba menggunakan software Maple ini. Nah, ketika kita buka software Maple, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengerjakan soal diferensial di soal diferensial ini, di Maple kita masukkan fungsi f, di mana fungsi f ini adalah fungsi soal. Nah, dengan cara ketik f titik 2 sama dengan, kemudian kita masukkan soalnya x kuadrat kurangi 7 per x ditambah akar x. Lalu di ujung kita tambahkan titik koma dan enter. Nah, kita sudah mempunyai fungsi, yaitu fungsi f. Untuk mencari nilai diferensial atau turunan dari fungsi tersebut, kita bisa menuliskan div, kemudian dalam kurung, fungsi f diturunkan terhadap x, tutup kurung dan titik koma, lalu enter. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban dari soal tersebut. Nah, tetapi teman-teman, kita kan harus tahu juga bagaimana pengerjaan dari soal tersebut. Nah, untuk mengetahui cara pengerjaan soal tersebut sehingga mendapatkan jawaban yang kita maksud, kita bisa mengetik student, kemudian buka kurung, kalkulus 1, tutup kurung, kemudian div tutor, tutup kurung, kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu turunan fungsi f terhadap x, kemudian titik 2 koma dan enter. Kita tunggu sampai muncul jendela kalkulus 1 differentiation method. Nah, di sini teman-teman kan ini merupakan soal yang udah kita maksud ya. Jika kalian ingin mengetahui pengerjaannya step by step, kita bisa klik next step sehingga muncul penjelasannya, atau jika kita ingin langsung mengetahui semua penjelasannya, kita bisa klik all step. Nah, seperti itu hingga muncul jawaban yang dimaksud. Ketika sudah ada jawaban, maka kita klik close dan di sini akan muncul jawaban dan pengerjaan yang diinginkan. Seperti ini, teman-teman. Nah, pengerjaan di Maple, pengerjaan soal ini dengan bantuan software Maple dan juga pengerjaan dengan cara manual ternyata terbukti memiliki jawaban yang sama. Namun, jika dengan manual mungkin akan lebih banyak memakan waktu, sedangkan dengan bantuan software akan semakin efisien waktu yang kita gunakan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua, di mana soal kedua ini merupakan soal integral lipat 2. Nah, teman-teman bisa dilihat dulu di file Word pengerjaan yang bisa kita lakukan ketika kita mengerjakan secara manual. Nah, untuk pengerjaan di Maple sebenarnya ini ada dua cara ya teman-teman. Ada cara simple dan juga cara yang mungkin tidak semua orang bisa ya, karena harus ada beberapa kode yang dimengerti. Untuk secara langsung kita bisa menggunakan bantuan fitur yang ada di sini. Nih, di bagian kalkulus kita sudah punya rumusnya gitu, teman-teman. Kita tinggal memasukkan nilainya. Kayak ini misalkan berarti kita ini masukkan 2, lalu ini 2, yang ini x kuadrat, kemudian yang ini 2x,
Kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu X pangkat 3 ditambah 4Y. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa langsung mendapatkan jawabannya dari pertanyaan tersebut. Tetapi teman-teman, kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menuliskan kode untuk pengerjaan di Maple ini. Pertama kita tulis in, kemudian in dalam kurung, kita masukkan fungsinya pangkat 3 ditambah 4Y, kemudian koma. Kita lihat Y-nya itu batasnya dari X kuadrat sampai, nah hingganya itu kita tulis dengan titik 2, tapi bukan titik 2 seperti ini ya teman-teman, tapi titik 2, titiknya 2 kali, kemudian setelah itu 2X batas akhir. Kemudian kita tutup, koma, terus kita masukkan batas X-nya, di mana X-nya itu adalah dari 0 sampai 2. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, ini adalah kita memasukkan input soalnya dulu. Kita memasukkan soalnya dulu. Nah, soalnya kan sudah seperti ini dan sudah sesuai dengan apa yang ingin kita maksud. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita bisa copy kode ini, kemudian kita pastekan, dan kita ganti I di in yang kedua itu dengan huruf kecil, karena kita akan mengintegralkan terhadap Y terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kita dapat nih nilainya, hasil dari diintegralkan terhadap Y-nya. Sekarang kita integralkan terhadap X dengan cara kita copy kembali dan kita ubah semua huruf I di in itu menjadi I kecil. Kemudian kita enter, sehingga hasilnya 32/3. Nah, teman-teman boleh memakai cara yang pertama, cara yang kita langsung memasukkan berdasarkan rumus yang sudah disediakan, atau bisa juga menggunakan kode-kode yang bisa kita inputkan di sini. Nah, ini pun kan teman-teman sama ya, ini masih menunjukkan jawaban, ini juga langsung menunjukkan jawaban gitu, tidak menunjukkan cara. Oke. Nah teman-teman, tapi kan ketika kita memiliki soal dan jawaban, pasti kita juga ingin tahu bagaimana cara pengerjaan dari soal tersebut sehingga menghasilkan jawaban 32/3 gitu kan. Nah, kita selain menggunakan cara seperti diferensial tadi, di mana kita memasukkan inputan berupa stat dan kalkulus 1, kemudian integral tutor dan memasukkan soal. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur tools. Di sini kita klik tools, kemudian ke tutors, kemudian pilih yang kalkulus single variable, kemudian klik yang integration method. Nah, ketika muncul jendela ini, kita close terlebih dahulu. Nah, lalu kan akan muncul nih sin X ini. Nah, kita karena tidak membutuhkan ini, kita akan hapus terlebih dahulu. Oke, di student calculus 1 in tutor ini kan ada bagian kosong nih. Kita inputkan soal yang awal, dimana in dalam kurung in, kemudian dalam kurung fungsinya ditambah 4Y, koma Y sama dengan X kuadrat hingga 2X, tutup kurung, koma, kemudian X, dimana X ini dari 0 sampai atau hingga 2. Nah, kemudian tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, kan akan muncul jendela seperti ini teman-teman. Ini kita sudah intinya sudah memasukkan fungsinya dengan benar, dan di sini juga akan muncul. Nah, sama seperti tadi, jika kalian ingin melihat stepnya itu per step, kalian bisa klik seperti ini di next stepnya. Tetapi jika kalian ingin langsung mengetahui seluruh cara pengerjaannya, kalian tinggal klik all step di sini. Tunggu beberapa saat hingga muncul jawaban dan juga cara pengerjaannya. Lalu kita bisa klik close.
Dan kita sudah memiliki jawaban dan juga cara pengerjaan dari soal tersebut. Dan ternyata jawaban di sini di software Maple dengan cara manual itu sama. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu soal mengenai polinomial. Di sini soalnya berupa hasil bagi dan sisa dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 6 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1 adalah. Nah, ini adalah lampiran pengerjaan soal tersebut jika dilakukan secara manual. Nah, teman-teman, kita coba kerjakan soal polinomial ini dengan menggunakan bantuan software Maple 18. Nah, berarti kan teman-teman di soal itu ada dua fungsi ya. Fungsi yang pertama yang ini, lalu fungsi yang kedua yang ini. Kita juga masukkan di Maple fungsi pertama itu f misalnya, titik 2 sama dengan inputkan soalnya 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah 6. Nah, kita sudah punya fungsi f. Kemudian fungsi kedua atau fungsi pembagi kita namai dengan g, yaitu x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1. Nah, kemudian untuk tahu gimana hasil bagi dan sisa jika fungsi fx dibagi dengan fungsi g ini, teman-teman bisa tuliskan kuo dalam kurung fungsi f g terhadap x. Nah, gini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kita udah mendapatkan jawabannya yaitu 2x tambah 3. Ini adalah hasil bagi dari fungsi f dibagi dengan fungsi g. Sekarang kita lihat sisanya. Untuk mencari sisanya kita bisa tuliskan rem, kemudian f, g, x, kemudian tutup dan enter. Nah, sisanya itu adalah 9. Nah, apabila teman-teman masih penasaran gitu ya, ingin mencoba apakah benar bahwa ini dibagi ini akan ini, dan jika kan kalau pembagian itu berlaku sebaliknya ya, mari kita coba. Berarti kita bikin fungsi baru dulu teman-teman. Kita misalkan fungsi barunya itu h, yaitu 2x tambah 3. Nah, fungsi baru. Misalnya kita mau membagi fungsi f ini dengan h, maka tinggal kita masukkan f hx. Nah, gini, lalu kita enter. Lalu kita mengecek sisanya juga, maka f hx. Nah, 9. Nah, berarti ini membuktikan bahwa fungsi f dibagi dengan fungsi g, hasil baginya itu 2x tambah 3 dengan sisanya yaitu 9. Begitupun jika fungsi f dibagi dengan fungsi h, maka hasilnya adalah fungsi g dengan sisa 9 juga. Nah, teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa pengerjaan di Maple dan juga pengerjaan secara manual itu hasilnya sama ya. Hasil baginya yaitu 2x tambah 3 dan sisanya yaitu 9. Nah, oke, kita lanjut ke soal keempat, yaitu soal matriks. Nah, teman-teman, jika di aplikasi Maple sebelum mengerjakan soal matriks ada beberapa input yang harus dimasukkan. Yang pertama, kita masukkan restart, kita enter, kemudian kita masukkan with linout, koma, enter. Nah, setelah muncul tulisan biru seperti ini, baru kita bisa menginputkan matriksnya. Nah, untuk menginputkan matriks, teman-teman bisa menggunakan fitur di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada matriks. Karena kita akan mengerjakan soalnya 3x3 ordernya, kita sesuaikan rows-nya 3, kolomnya 3, kemudian kita insert matriks. Nah, kita kasih nama dulu ya matriksnya itu, sama seperti tadi, misal yang ini adalah matriks P.
dimana ininya itu 2, kemudian 0, 3, negatif 4, 2, negatif 5, 1, 1, negatif 1. Kemudian enter. Nah, sudah dapat kita bahwa matriks P. Kemudian kita inputkan juga matriks Q-nya. Sama seperti tadi. Q-nya itu 1, negatif 2, 1, 2, negatif 3, 2, 0, negatif 5, 1. Nah, kemudian kita enter. Nah, terus setelah itu kita ke soalnya. Yang pertama ada matriks P ditambah matriks Q. Nah, untuk ini kita bisa langsung saja kerjakan. Kita tuliskan P ditambah Q, teman-teman, kemudian titik 2, titik koma, enter. Kita sudah dapat jawabannya. Kemudian P dikurangi Q sama, kita juga tinggal langsung masukkan, kita enter, sudah dapat jawabannya. Oke, kemudian P kali Q, kita enter, dapat jawabannya. Kemudian kita juga butuh 2P ditambah Q, kita langsung enter saja. Kemudian nah, untuk pengerjaan soal ke E ya, yaitu mengenai inverse dari P, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ketika ingin mencari jalan atau mencari penyelesaian ataupun langkah dari penyelesaian soal diferensial dan juga integral. Nah, tapi untuk di sini kita klik ke tools, kemudian ke tutors. Nah, tapi kita tidak mengklik kalkulus single variable, tetapi kita mengklik linear algebra. Nah, yang ini terus kita pilih yang matriks inverse di sini. Kita klik. Nah, muncul seperti ini kan, teman-teman. Kita masukkan soal ya, soal yaitu P-nya. Tadi itu kita edit matriks, dimana P-nya itu kan 2, terus 0, 3, negatif 4, 2, negatif 5, kemudian 1, 1, dan negatif 1. Display. Oke, kemudian klik close. Nah, di sini kan udah sesuai ya sama P-nya. Kita lihat, bisa kalian juga sama seperti tadi, bisa per step dengan mengklik next step, atau kalau mau keseluruhan langsung kita klik all step saja. Nah, kita udah dapat jawabannya nih, teman-teman. Di sini tinggal kita klik return the inverse. Dah, kita dapat jawaban dari inverse P. Nah, ini adalah inverse P, teman-teman. Oke, itu mungkin untuk pengerjaan soal dari matriks. Nah, teman-teman, untuk mengecek nih apakah sama jawaban di Maple dan juga secara manual. Nah, mungkin ini gambaran secara manual ya, teman-teman. Ini gambaran secara manual jika kita mengerjakan inverse, teman-teman nih. Agak panjang ya. Tapi secara jawaban dilihat dari yang di sini dengan yang di Maple itu sama. Nah, mungkin teman-teman itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.